Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update beberapa altcoin yang baru-baru ini telah mendapatkan pencapaian terbaru dari tingkat adopsi secara global berkat pembukaan jalur dari bursa terbesar di dunia yaitu Binance. Dan di antaranya ada Bitcoin, XRP, dan juga Shiba Inu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini ada sekitaran dua berita. Untuk yang pertama ada salah satu perusahaan yaitu Pantera Capital yang telah memprediksikan Bitcoin bisa mencapai new all-time high kurang dari 1 tahun. Wow. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada bursa Binance yang telah melakukan ekspansi di negara kelimanya. Berkat Binance telah membuka jalur, telah meningkatkan dari segi pencapaian terbaru untuk adopsi secara global dari ketiga altcoin, di antaranya ada Bitcoin, XRP, dan juga Shiba Inu. Dan tanpa pokoknya soromat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi pemulihan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini memang sedang merah merona ataupun berdarah-darah, terlihat juga dari segi volume perdagangan selama 24 jam terakhir sedang terjadi koreksi di atas 12%. Begitu juga dari segi market cap untuk industri cryptocurrency secara global masih mengalami penurunan 1,53%. Dan dari segi market cap di industri cryptocurrency secara global hanya sekitar 1 triliunan US dollar saja. Dan untuk Bitcoin hari ini sedang terjadi penurunan 1,42% dan harganya di 26.102 US dollar. Begitu juga dengan Ethereum, BNB, XRP, dan beberapa altcoin. Lebih cenderung semua altcoin ini sedang terjadi koreksi ataupun penurunan harga. Apakah sekarang sudah waktunya untuk kita meningkatkan dari segi kepemilikan aset-aset favorit kita dan khususnya untuk Bitcoin, atau mungkin kita harus wait and see terlebih dahulu? Tapi untuk gua sendiri, gua telah memastikan untuk Bitcoin mungkin bisa mencapai harga 25.000 bahkan 23 ribuan US dollar. Jadi kita masih memiliki waktu gitu ya untuk DCA ataupun dollar cost averaging dari koin-koin ataupun aset-aset cryptocurrency favorit kita. Tetapi tetap utamakan Dior terlebih dahulu. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media news.bitcoin.com yang telah membagikan suatu prediksi harga dari salah satu perusahaan. Jadi Pantera Capital memprediksikan Bitcoin akan meroket hingga 148 ribuan US dollar pasca halving 2024. Artinya kurang dari 1 tahun mungkin Bitcoin bisa mencapai 148 ribu dolar, atau mungkin akan terjadi all time high untuk Bitcoin setelah halving beberapa bulan ke depan. Tapi melihat dari cycle Bitcoin ya, ketika Bitcoin mencapai new all time high itu rata-rata di bulan November. Nanti kita akan update untuk informasi lebih lanjutnya mengenai cycle all time high Bitcoin dari tahun 2029 hingga 2021 terakhir Bitcoin mengalami new all time high. Dalam surat blockchain baru-baru ini kepada investor yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Agustus, Pantera Capital, sebuah perusahaan modal ventura yang telah dipimpin oleh Morehead, telah memproyeksikan bahwa harga Bitcoin dapat melonjak hingga 147.843 dolar per koin setelah halving pada tahun 2024. Perusahaan menggunakan rasio stock to flow ataupun S2F sebagai model harga untuk mengevaluasi dan juga memperkirakan tren harga di masa depan pada setiap peristiwa halving. Nah, jadi lebih kurangnya seperti ini yang telah disampaikan di dalam sebuah surat blockchain yang telah dituliskan ataupun dicatat oleh salah satu perusahaan Pantera Capital. Jadi untuk Pantera Capital ini adalah salah satu perusahaan modal ventura yang telah dipimpin oleh Morehead. Mungkin dia adalah sebagai CEO ataupun mungkin CTO gitu ya. Di sini gue juga tidak bisa memastikan kira-kira Morehead ini jabatannya apa di salah satu perusahaan Pantera Capital. Yang telah disampaikan ataupun diproyeksikan mengenai harga Bitcoin di masa depan akan melonjak hingga 147.843 US dollar per satu keping Bitcoin setelah terjadinya halving pada tahun 2024. Karena perusahaan tersebut itu telah menggunakan ratio stock to flow ataupun S2F sebagai model harga untuk memprediksikan dan juga mengevaluasi dari segi perkiraan tren harga di masa depan untuk Bitcoin setiap terjadinya peristiwa halving Bitcoin. Dan perusahaan modal ventura ataupun Pantera memprediksikan harga Bitcoin 6 digit setelah halving berikutnya. Halving jaringan Bitcoin berikutnya dijadwalkan akan berlangsung dalam 245 hari, dan hal ini telah memicu banyak prediksi kenaikan harga yang signifikan pasca peristiwa halving tersebut.
Dan sekitar tanggal 24 April 2024, hadiah blok untuk jaringan akan dipotong setengahnya dari saat ini 6,25 Bitcoin per blok menjadi 3,125 Bitcoin per blok. Setelah separuhnya, Pantera Capital yang berfokus pada aset mata uang kripto dan juga investasi teknologi blockchain mengantisipasi harga Bitcoin akan berkisar di sekitar 35.448 dolar per koin sebelum melonjak 317% ke wilayah 6 digit setelah halving. Nah, jadi lebih kurangnya asumsi dari salah satu venture capital ini yang telah memproyeksikan Bitcoin bisa mencapai new all-time high di kisaran harga 148 ribuan US dollar karena adanya terjadi halving Bitcoin. Dan halving Bitcoin ini akan terjadi setelah pencapaian 210 ribu blok. Dan sebetulnya bukan hanya dari salah satu perusahaan saja yang telah berpikir Bitcoin bisa mencapai new all-time high setelah terjadinya halving Bitcoin ataupun pemotongan setengahnya dari para miner Bitcoin. Karena proyeksi tersebut pun didasari juga dengan rumus supply and demand. Jadi setelah pemotongan dari para penambang Bitcoin ini yang akan dikurangi setengahnya setelah terjadi halving Bitcoin, tetapi demand yang selalu mendominasi dan juga terus meningkat, dari situlah asumsi pertama kenapa Bitcoin akan terjadi new all-time high setelah halvingnya Bitcoin. Dan selain itu pun mengenai Pantera Capital yang berfokus pada aset mata uang kripto dan juga investasi di dalam teknologi blockchain, dia sampai dengan sejauh ini masih tetap mengantisipasi untuk kenaikan harga Bitcoin yang akan mungkin berkisar di kisaran harga 35.448 US dollar dalam waktu dekat. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada salah satu media You Today yang telah membagikan suatu informasi mengenai tingkat adopsi untuk ketiga altcoin seperti Bitcoin, XRP dan juga Shiba Inu. Dan di sini adopsi XRP, Shiba Inu dan juga Bitcoin meroket seiring munculnya kemitraan baru. Wow, jadi berkat adanya suatu kemitraan, ternyata ini pun berdampak positif untuk adopsi yang telah mengalami peningkatan dan juga pencapaian terbaru untuk ketiga altcoin, diantaranya ada Bitcoin, XRP dan juga Shiba Inu. Kemitraan yang inovatif membentuk kembali landscape keuangan Brasil ketika Binance memperkenalkan solusi pembayaran revolusionernya yaitu Binance Pay ke pasar yang telah berkembang di negara terbesar kelima di dunia. Dan langkah strategis ini tidak hanya menjanjikan modernisasi mekanisme pembayaran namun juga mendorong adopsi mata uang kripto utama seperti Shiba Inu, XRP dan juga Bitcoin ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi kali ini berkat kemitraan Binance Pay yang telah melakukan ekspansi ke negara terbesar kelima yaitu Brazil, langkah strategis ini tidak hanya menjanjikan modernisasi untuk payment gateway tersebut ya, tapi di sini juga telah berhasil meningkatkan dan juga mendorong adopsi mata uang kripto utama seperti Bitcoin, Shiba Inu dan juga XRP. Walaupun Binance Pay ini telah mendukung lebih dari 70 aset cryptocurrency, namun ternyata yang mendapatkan impact lebih besar dan juga lebih tinggi hanyalah 3 cryptocurrency utama, di antaranya Bitcoin, XRP dan juga Shiba Inu. Dan di sini kenapa gue telah membuat judul bahwa ini adalah salah satu peningkatan all-time high ataupun pencapaian terbaru, karena memang di dalam sebuah artikel ini telah disampaikan ketiga altcoin tersebut ini mendapatkan adopsi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya kan kali ini telah mendapatkan pencapaian terbaru setelah Binance Pay ini ataupun Binance melakukan ekspansi ke negara terbesar kelima yaitu Brazil. Dan ketika pedagang lokal mengintegrasikan layanan pembayaran raksasa kripto ini, mata uang kripto populer ini berada di garis depan tren transformatif ini. Dan di antara mitra yang paling menonjol adalah WEO Games dan pengecer game terkemuka yang kini menerima pembayaran kripto untuk judul-judul populer seperti League of Legends dan Valorant. Nah, jadi setelah Binance telah membuka jalur dan juga melakukan ekspansi ke negara terbesar kelima yaitu Brazil, ketika dari beberapa pedagang lokal telah mengintegrasikan layanan pembayaran raksasa kripto, tentu itu bisa diterima sebagai alat pembayaran. Tetapi di sini yang lebih menonjol untuk ketiga altcoin yang telah disebutkan di dalam sebuah artikel ini seperti Bitcoin, XRP dan juga Shiba Inu, di mana di sini untuk mitra dari Binance salah satunya adalah pengecer game terkemuka yang baru-baru ini telah menerima pembayaran kripto untuk create judul-judul populer seperti League of Legends dan juga Valorant. Ini adalah salah satu yang telah menyebabkan peningkatan dan juga pencapaian terbaru dari tingkat adopsi untuk ketiga altcoin yang telah disebutkan di dalam sebuah artikel You Today. Dan selain itu pun di sini Binance sendiri telah melakukan announcement di akun Twitter pribadinya, "We are excited to announce that Binance Pay has now launched in Brazil." Ya, jadi memang sudah secara resmi bahwa Binance telah melakukan ekspansi ke negara terbesar kelima yaitu Brazil. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari pembahasan-pembahasan kita kali ini. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.